memutuskan kepada mereka di waktu mereka diperintahkan untuk menyembelih kambing. Kemudian kambingnya Habil diangkat oleh Allah, disedot ke langit. Sementara miliknya Qabil tidak diangkat oleh Allah. Sudah jelas kan? Pada akhirnya nggak ada salah satu kita ini memberi nama anaknya Qabil, nggak ada. Menurut akal yang normal, nggak mungkin orang tua memberi nama anak kepada orang yang durhaka kepada Allah. Begitu juga Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad ini punya anak. Kalau di kitab-kitab sezaman, anaknya cuma 3. Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, Sayyid Husain. Sedangkan yang Ubaidillah ini klaim-klaiman dari Ba'alwi. Yang nggak mungkin Sayyid Ahmad memberi nama anaknya dengan Ubaidillah. Ubaidillah itu gembong pembunuh Dzurriyyatil Rasul. Bahkan yang apa itu menusuk kepalanya Sayyidina Husain. Itu Ubaidillah bin Ziyad. Ini kiai alim ya, alim nahu setidaknya kalau tidak salah ya. Ada teori-teori tentang nahu itu al-arbaun kalau nggak salah ya. Tapi jadi pemain baru di sini kok agak lucu ya. Itu dari narasi-narasinya itu kok seperti selevel komentator yang asal ngomong itu loh. Agak aneh ya. Ini hitam putih ya, susah untuk dibantah ini. Atau setidaknya mungkin kalau bagian pertama oke lah. Misalnya mau cari-cari riwayat pembelaan. Tapi kita bicara cerita yang masyhur sajalah. Yang pertama, Qabil dan Habil itu disuruh berkurban, bukan dua-duanya nyembelih kambing, tapi sesuai profesi. Ya, jadi Qabil dan Habil itu profesinya adalah satunya penggembala ternak, satunya petani. Begitu Pak. Kok tiba-tiba dua-duanya berkurban sama-sama nyembelih kambing? Jangan begitulah ya, bicara ilmu itu jangan begitu di forum apapun. Keceluk kiai, bicara ilmu, jangan sembarangan. Ya. Dan youtuber kayak saya ini mungkin ya sebagai apa ya, sebagai polisi YouTube lah, provos bahkan mungkin ya. Mana ada yang melanggar kita tilang ya, nggak mau tahu mau kiai mau siapa ya, aneh-aneh kita sikat ya. Ini nggak bicara nasab ini. Dan terbukti sekali kiai ini juga ketika bicara Ubaidillah itu nggak pernah baca kitab nasab kayaknya. Cuma denger-denger aja, omon-omon, denger orang omon-omon lalu dianggap benar. Yang pertama begini ya, kalau kita baca tafsirnya, ini tafsir Al-Bahrul Muhit ya. Di situ wal kurbanul ladzi qarrabahu, kurban yang dikurbankan oleh keduanya, huwa zar'un liqabilah. Itu adalah kalau punya Qabil itu Pak, bukan kambing, tapi zar'un. Karena dia petani. Ya, wa kana sahiba zar'in, dan Qabil itu petani. Jadi Qabil itu mengorbankannya itu adalah zar'un, dia buah-buahan, ya nggak mungkin pohonnya ya. Bukan kambing Pak, yang kambing itu Habil. Jadi jangan diasumsikan dua-duanya motong kambing terus satunya diambil, satunya enggak Pak. Yang diterima itu yang Habil, yaitu yang kapsyin ya. Yang kedua wa kapsyun, dan juga berupa kambing. Wa kapsyu Habilah, dan satunya kambingnya Habil begitu ya. Wa kana sahiba ghanamin, karena Habil itu adalah memang peternak. Jadi satunya petani, satunya peternak, berkurban disuruh ambil yang terbaik dari hasil hasil kerja kamu. Yang peternak yang ambil kambingnya yang terbaik, yang petani ngambil buah-buahnya yang terbaik, mestinya gitu. Itu loh. Lalu kemudian fataqabbalah, maka Allah menerima min ahadihima, dari salah satu keduanya, wa huwa Habilu, dan itu adalah kurbannya Habil. Walam yataqabbal, dan Allah tidak menerima minal akhari, dari yang lainnya, wa huwa Qabilu, dan itu adalah kurbannya Qabil. Yang punya Qabil tidak diterima, yaitu buah-buahan. Yang punya Habil diterima, yaitu kambing. Maksudnya fataqabbala al-qurbana, Allah menerima kurban. Wa kanat alamatut taqabbuli, dan ada tanda-tanda diterimanya itu aklan nari, adalah memakannya api, an-nazilati, yang turun. Kenapa dibaca aklah? Kalau akalah itu tidak mungkin, karena an-naru itu muannas, akalat biasanya. Lagi pula ini jadi khobarnya aklah ya, jadi khobarnya kanat ya. Aklan nari adalah memakannya api, an-nazilati, yang turun, minas sama, dari langit, al-kurbanah, kepada kurban itu, al-mutaqabbalah, yang diterima. Jadi khobarnya jadi maf'ulnya aklah ya, aklah kan masdar ya.
Jadi dia bisa seperti fi'il. Watarkah, dan juga meninggalkannya api itu ghairul mutaqabbali, kepada yang tidak diterima, atau kepada selain yang diterima atau yang ditolak, begitu ya. Yang jelas kalau diasumsikan dua-duanya motong kambing lalu diambil salah satunya, keliru. Tapi itu nggak seberapa lah ya. Mungkin nemu riwayat terbalik, yang kambing itu yang mungkin dua-duanya kambing gitu ya, dijual oleh Habil itu Qabil itu mungkin beli kambing ke Habil ya, atau barter lah ya, barter dengan buah-buahan, mungkin begitu, nggak penting itu ya. Lalu kemudian membangun analoginya itu loh, membangun hukumnya itu loh. Kan nggak ada kita kasih nama Habil, karena Habil itu kan Qabil ya, karena Qabil itu jahat. Lalu dikaitkan dengan nama Ubaidillah, orang yang gembong, yang nyocok-nyocok kepalanya Imam Husain. Itu dari mana cerita itu, Pak? Nyocok-nyocok kepala itu, yang menggal kepala bernama Yazid Ubaidillah bin Ziyad, itu dari mana? Bapak belajar sejarah di mana itu? Yazid Ubaidillah bin Ziyad itu, Pak, gubernur Irak. Penguasa di waktu itu, yang memerintahkan, Pak, yang memenggal kepalanya, yang mengejar di lapangan itu, masuk gubernurnya, Pak. Kok gampang sekali? Jangan-jangan baca komentator gitu ya. Penyebab kematiannya boleh, tapi kalau sedetail mencocok-cocok kepalanya, masa iya gitu, Pak? Baca sejarahnya, baca. Ini saya ambil cerita dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala karya Az-Zahabi. Dari jalur periwayatnya itu Muhammad bin Sa'ad, atau dikenal dengan Ibnu Sa'ad. Nah, perhatikan di sini ada dua nama Sa'ad tapi lain ya. Ini yang pencerita ini bukan yang disebut Sa'ad di sini tapi yang sebelumnya. Nah, kemudian summa nazalah Karbala. Kemudian Umar bin Sa'ad itu mendatangi Karbala, kira-kira begitu ya. Fasaro ilaihi Umaru ibnu Sa'din kal mukrohi. Kemudian datang menuju kepada Sayyidina Husain itu, siapa itu? Tentaranya, Pak ya, kepala tentaranya Ubaidillah bin Ziyad itu, yang diperintah memerangi Sayyidina Husain itu namanya Umar bin Sa'ad ya. Di situ kal mukrohi, seperti orang yang terpaksa ya. Jadi memang berat ini, Pak. Kisah ini berat, Pak. Saat ini, Pak, yang dimaksud Sa'ad di sini ini seorang sahabat. Jadi Umar bin Sa'ad itu adalah putra dari sahabat yang agung ya. Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan seorang sahabat, Pak. Sahabat Rasulullah ya. Orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia, tapi anaknya di posisi diperintahkan oleh Yazid, oleh Ubaidillah bin Ziyad itu untuk membunuh ya, untuk memerangi Husain. Makanya seperti berat itu kan, kal mukroh ya. Ila an qala, sampai dikatakan dalam cerita itu wa qutila ashabuhu haulahu ya. Kemudian terbunuhlah ya, biar kita tidak sebut siapa yang bunuh ya. Kemudian terbunuhlah sahabat-sahabat Sayyidina Husain itu di sekelilingnya ya. Kemudian wa kanu khamsina, dan kanu ini saya artikan kepada tentaranya saat itu ada sekitar, bukan saat ya, Pak ya. Hati-hati nyebut nama. Tentaranya Umar lah, Umar bin Sa'ad itu ada sekitar 50. Wa tahawwala ilaihi min ulaika isruna. Kemudian kalau kita sebut 50 ini yang mati kan tidak cocok dengan selanjutnya itu, karena selanjutnya wa tahawwala, dan mencoba berupaya untuk menggapai lah bahas, atau mendekati lah ilaihi kepada Sayyidina Husain min ulaika, dari yang 50 itu isrunah 20 orang. Jadi mulai lebih maju lagi 20 orang. Wa baqiya amatana harihi, dan sepanjang hari itu ya, sepanjang peristiwa itu di siang hari itu, baqiya amatana harihi itu ya, Sayyidina Husain itu ya begitu saja sepanjang hari itu ya, nggak kemana-mana, nggak bergerak, akan dikepung ya. La yuqaddimu alaihi ahadun, tidak satu orang pun dari yang 20 yang sudah dekat itu yang maju ya kepada Sayyidina Husain. Jadi mereka juga bingung, Pak. Ini cucu Rasulullah, cucu kesayangan Rasulullah. Ya. Masa mau dibunuh? Ini semuanya orang Islam, Pak ya. Wa ahatat bihi ar-rajalah, dan mengepung kepada Sayyidina Husain itu ar-rajalah. Ar-rajalah itu mungkin tentara yang jalan kaki itu, apa infanteri atau apa ya. Jadi ada yang faris, ada yang naik kuda, ada yang jalan kaki lah, kira-kira begitu ya. Mungkin salah-salah ya. Wa kana yashuddu alaihim, dan ada Sayyidina Husain itu keras kepada mereka, maksudnya tidak suka lah ya. Fayahzumuhum, ya mencoba menyerang ya. Sayyidina Husain itu masih menyerang mereka. Wahum, tetapi mereka itu yakrohuna, tidak suka, Pak ya. Al-iqdam alaihi, untuk maju ya. Jadi satu orang dikepung di tengah, seperti mungkin menghayung-hayungkan pedang itu mau melawan, tapi mereka yang 20 itu tetap guna aja, Pak, diem aja. Gimana ini? Ini cucu Rasulullah ya.
Sementara di situ pimpinan tentara mereka juga Omar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, putra dari sahabat Rasulullah SAW ya. Nah kemudian fasoroho bihim Shimir, ada orang bernama Shimir, dia berteriak ya, berteriak kepada mereka. Apa ucapan Shimir? Sakalatkum ummahatukum. Sakalatkum ummahatukum itu bahasa adigium, bahasa Arab ya. Itu semacam sigotul liddu'ai lilihilaki alal mar'i, semacam seruan untuk menghancurkan seseorang, untuk nyerbulah gitu ya. Jadi bahasa dia itu sakalatkum sakalatkum ummahatukum. Kalau misalnya kamu sakalatka ummuka ya. Sakalathu ummuhu. Kalau jamak sakalatkum ummahatukum. Celaka kalian ini ya. Ngapain diam saja? Hantam, serbu gitu ya. Jadi bahasa Arab kalau suruh nyerbu begitu ya. Sigotul liddi'ai ala hilakil mar'i, ala ihlakil mar'i. Jadi satu narasi yang isinya itu mengandung perintah atau seruan untuk menghancurkan seseorang. Artinya bantai gitu ya, bahasa kita ya. Mada tantazirun, kalian nunggu apa ya? Bihi, dengan hal itu. Kalian nunggu apa lagi gitu. Jadi Shimir ini yang jadi provokasinya ya, provokatornya Shimir ya. Makanya dalam kisah Syiah Shimir ini dikenal sekali ya. Shimir ya, provokasinya itu ya. Padahal di situ belum ada tindakan apa-apa. Mereka tertegun semua, terdiam. Zaid bin Ubaidillah bin Ziyad itu nggak tahu menahu di sini Pak. Itu ceritanya begitu. Ubaidillah bin Ziyad itu dia kepala daerah Irak pada waktu itu yang merintahkan ya. Bahkan awalnya itu saat Umar bin Sa'ad itu bukan disuruh memerangi Husain, tapi disuruh memerangi satu Dailam kalau tidak salah, satu pasukan. Tapi di tengah-tengah itu diinstruksikan perangi Husain dulu di Karbala karena dengar Sayyidina Husain di Karbala. Setelah itu baru perang ke Dailam ya. Gitu ya, jadi hati-hati kalau nyebut-nyebut nama orang itu ya. Kemudian di situ dijelaskan ya, wa ta'anahu, dan menghujam ya atau menebas ya. Siapa yang menebas pertama itu? Sanan bin Anas, orang bernama Sanan atau Sidan ya, anaknya dari Anas, An-Nakhoi ya. Fi tarkutihi. Ya. Tarkut itu kalau saya lihat di gambar itu di bawah leher Pak, apa ya? Di bawahnya leher itu tulang dada itu ya, dihantam pakai pedang ya. Kemudian to'anahu, kemudian Sinan ini atau Sanan ini menikam Sayyidina Husain fi sadrihi, di dadanya ya. Ini ulama-ulama ketika menceritakan ini mesti yang bagi al-husnu ala hadhil musibati. Kita memang harus bersedih tentang musibah ini ya, bersedih ya. Fakhorroh, maka kemudian Sayyidina Husain itu tumbang atau rubuh ya. Wah tazza, dan mencabut atau memenggal ya. Jadi ini kalau yang menggal ini wah tazza, dan memenggal roksahu, kepada kepalanya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu itu siapa? Huli, namanya Huliyu al-Asbahi, namanya Huli al-Asbahi la radhiyallahu anhuma. Tidak, semoga Allah ya, atau semoga Allah tidak meridhoi keduanya, yaitu yang pertama yang menancapkan pedang ke dadanya Sayyidina Husain, yaitu siapa namanya tadi? Siapa itu? Sinan, dan satunya lagi yang memotong kepalanya namanya itu Huli al-Asbahi. Bahkan setelah itu kepalanya mau dibawa ke rumahnya Ubaidillah bin Ziyad. Itu bukti Ubaidillah bin Ziyad enggak begitu perannya gitu, bukan nyocok-nyocok kepala ya. Itu dari mana cerita itu Pak? Nyocok-nyocok kepala itu, yang menggal kepala bernama Yazid Ubaidillah bin Ziyad itu dari mana? Bapak belajar sejarah di mana itu? Yazid Ubaidillah bin Ziyad itu Pak, gubernur Irak. Penguasa di waktu itu yang memerintahkan Pak, yang memenggal kepalanya, yang mengejar di lapangan itu, masuk gubernurnya Pak. Kok gampang sekali? Jangan-jangan baca komentator gitu ya. Penyebab kematiannya boleh, tapi kalau sedetail mencocok-cocok kepalanya, masa iya gitu Pak? Baca sejarahnya, baca. Jadi jangan aneh-aneh lah gitu ya. Yang memenggal kepalanya itu ya, namanya Sinan bin Anas Pak, tentara. Karena itu perang Pak, perang. Gubernurnya nggak ikut perang Pak, apalagi sampai nyocok-nyocok kepala gitu. Saya luruskan per poin, kemudian membangun logika. Tidak normal akalnya kalau ada keturunan Husain diberi nama Ubaidillah. Aduh Pak.
Kalau bahasa Bapak ini kita pakai, Bapak mengatakan Musa Al-Kadim tidak normal. Bahkan Bapak mengatakan keturunan Musa Al-Kadim juga tidak normal. Ya. Bahkan berbeda ya, kalau Ahmad Al-Muhajir anaknya Abdullah menggelari diri Ubaidillah, nama awalnya Abdullah. Ya kalau tidak percaya ngapain bicara orang yang tidak ada, Pak, ya. Kalau tidak percaya sudah nggak perlu bicara. Ini kalau anggap setengah-setengah lah. Sekarang saya bacakan, Pak, kitab nasab. Anda kalau baca kitab nasab di ensiklopedi nama belakang itu, yang namanya Ubaidillah itu ratusan, Pak, puluhan lah setidaknya itu. Ubaidillah. Itu keturunan Sayyidina Husain banyak, Pak, bernama Ubaidillah, ya. Masa nggak kenal ada orang namanya Ubaidillah Al-A'raj? Ya. Gimana sih? Kok termakan oleh komentator-komentator itu? Ya kalau komentar nggak pernah saya tanggapi. Masa iya cucunya Husain diberi nama Ubaidillah? Ubaidillah kan yang membunuh, yang nusuk-nusuk kepalanya. Aduh. Ya, tapi saya bacakan kitab nasab ya. Biar sekali-kali kalau bicara sesuatu itu baca kitabnya, nggak cuma dengar orang bicara ya, biar nggak aneh-aneh ya. Perhatikannya, bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam kitab Tahdhibul Ansab, kitab andalannya Ki Haji Imaduddin ini ya. Auladu Musa bin Ja'far Al-Kadim alaihi salam wal aqibu min waladi Musa Al-Kadim ibni Ja'far As-Shadiq wahum al-Musawiyun. Jadi ini kita bicara al-Musawiyun, yaitu anak turunan dari Musa Al-Kadim. Min arba'ati asyara rojulan, dari 14 jalur. Yang pertama Ali bin Musa. Jadi ini bicara anak-anaknya Musa dan keturunannya, tapi ini fokus masih bicara anak-anaknya Musa. Ali bin Musa Al-Kadim. Yang kedua Ridho Ibrahim, terus Ridho, kemudian wa Ibrahim bin Musa, wal Abbas bin Musa, wa Ismail bin Musa, kemudian wa Muhammad bin Musa, wa Abdullah bin Musa, wa Ubaidillah bin Musa. Dari anaknya Musa Al-Kadim aja udah ada yang namanya Ubaidillah, Pak. Ubaidillah, ada Abdullah, ada Ubaidillah. Itu dua-duanya nama diambil oleh Musa Al-Kadim, dijadikan nama untuk anaknya, Pak. Gak waras itu. Gak normal Musa Al-Kadim itu. Ini malah jauh lebih dekat, Pak. Artinya kalau bicara historis tragisnya wafatnya Imam Husain, ini lebih dekat masanya, Pak. Berapa tingkat tuh, Pak? Musa Al-Kadim, ya. Jadi ada orang namanya Ubaidillah, putra dari Musa Al-Kadim, putra dari Ja'far, putra dari Muhammad Al-Baqir, putra dari Ali Zainal Abidin, putra dari Husain, Imam Husain. Ya. Lebih dekat sekali, Pak. Mungkin 5 atau 6. Apalagi yang bawa Ahmad itu jauh, Pak. Gimana logikanya itu kalau baca kitab, tahu realitas dalam kitab nasab, tahu bagaimana nama leluhur atau anak cucu Imam Husain itu banyak yang bernama Ubaidillah, kan nggak muncul bahasa cocok-cocok begitu. Mana yang dijadikan cocok loginya, meleset terbalik lagi. Jadi saya kadang-kadang herannya di situ. Kenapa kalau ikut kubu sebelah ini kok jadi begitu gitu, asal ngegas aja. Jangan, Pak. Jangan deh ya, jangan. Jangan, nggak sehat itu untuk publik gitu loh. Nggak sehat. Kita udah dikenal kecil orang alim, tapi pembicaraannya cocologi selepel. Kalau kaki 5 masih lumayan, kaki 2 mungkin kaki 1 ini ya. Kan sering saya banyak baca komentator. Akal-akalan pendek aja. Nah masa Ubaidillah? Di pikiran dia Ubaidillah yang nusuk-nusuk itu. Kemudian kok bisa yang nusuk-nusuk dijadikan nama leluhurnya? Yang pertama bukan yang nusuk-nusuk, yang kedua nama leluhurnya yang begitu banyak. Kenapa? Karena Ubaidillah itu nama yang mulia, Pak. Bukan orangnya, makanya harus tahu. Nama itu sendiri, orangnya sendiri. Ada orang bodoh dikasih nama alim, nggak ada masalah, Pak. Biasa aja. Misalnya ada orang bodoh namanya Tholibun Alim. Kenapa? Karena kalau sudah nama itu sendiri. Ada orang namanya Soleh, misalnya jahat ya. Terus kita benci dengan nama Soleh. Ya, di situ nama Ubaidillah, Pak. Tawadu ya, Abdun kan hamba. Di bawahnya lagi Ubaidullah. Masa kita harus membenci nama itu? Dia kan lain orangnya gitu ya. Aduh. Ada iPhone 16, satunya kecolok kotoran, terus kita benci semua iPhone 16. Lah, itu yang tidak waras namanya ya. Tidak normal berpikirnya itu. Cobalah baca kitab Tahdhibul Ansab itu, cari nama Ubaidillah di situ. Bererot, Pak, bererot ya. Al-Husaini ada ya. Jadi begitu. Lalu kemudian garis merah yang di bawah itu masih bicara seputar anak-anaknya dari
Musa Al-Kadim, ini ada yang bernama Hasan bin Musa Al-Kadim wal Husainu bin Musa Al-Kadim. Jadi perhatikan, Ubaidillah muncul sebagai anaknya Musa Al-Kadim. Punya saudara namanya Husain. Husain punya anak namanya Ubaidillah lagi, Pak. Berarti cucunya Musa Al-Kadim ada yang namanya Ubaidillah lagi. Ya, apa buktinya? Nah, perhatikan. Ini masih dalam kitab yang sama. Auladul Husain bin Al-Kadim. Nah, berarti Husain yang bawah itu dijelaskan anak-anaknya. Wal akibu atau wal akbu min waladil Husain bin Musa bin Ja'far as-Shadiq. Nah, benar kan? Husain bin Musa Al-Kadim bin Ja'far as-Shadiq ya. Falahu Ubaidullah. Maka dia punya anak yang bernama Ubaidullah bin Al-Husain. Ada juga yang bernama Abdullah, ada juga yang bernama Muhammad. Jadi Musa Al-Kadim gak waras otaknya. Anaknya dikasih nama Ubaidillah. Nama yang nyucuk-nyucuk kepalanya leluhurnya Husain. Nah, terus saudaranya dari Ubaidillah bernama Husain nggak waras juga. Kenapa? Anaknya dikasih nama Ubaidillah lagi. Jadi Musa Al-Kadim punya anak diberi nama Ubaidillah. Ya. Kemudian saudaranya dari Ubaidillah ini bernama Husain punya anak diberi nama Ubaidillah lagi. Artinya Ubaidillah itu anaknya Musa Al-Kadim ada, Ubaidillah cucunya Musa Al-Kadim ada. Gak ada yang waras otak-otak mereka ini. Menurut Pak Kiai tadi itu ya. Kan jadi gitu. Yang gak waras yang mana kira-kira ya. Nah gitu ya gitu. Apalagi ada Pak yang lebih tinggi lagi dari sini Pak. Bahkan masih disebut dengan Husain Al-Asghar namanya ya. Jadi kalau ada Husain Al-Musanna itu berarti Husain kedua. Hasan Al-Musanna. Biasanya kalau Hasan itu Hasan Al-Musanna. Karena ada Hasan Al-Musallas. Berarti yang pertama itu Hasan As-Sibtu namanya. Hasan yang cucu Rasulullah. Kenapa disebut As-Sibtu? Karena memang dari Sayyidah Fatimah. Ya, jadi cucu dari jalur ibu gitu. Cucu dari jalur anak perempuan gitu ya. Kemudian di bawahnya Hasan punya anak lagi atau punya keturunan bernama Hasan yang pertama kali disebutnya Hasan Al-Musanna, Hasan yang kedua. Ada Hasan Al-Musallas. Nah, ini Husain Al-Asghar karena sebelumnya itu ada nama kakeknya yaitu Husain Al-Akbarnya berarti ya. Husain yang As-Sibtu itu. Nah, coba perhatikan di situ ya. Ubaidillah Al-A'raj wa huwa Ubaidullah bin Al-Husain ya. Yang pertama Ubaidullah juga ya. Ubaidullah Al-A'raj wa huwa Ubaidullah bin Al-Husain Al-Asghar bin Ali As-Sajjad. Ali As-Sajjad ini siapa, Pak? Ali Zainal Abidin, Pak. Bin Al-Husain. Jadi dari Sayyidina Husain punya anak bernama Ali As-Sajjad atau Ali Zainal Abidin. Salah satu dari anak dari Ali Zainal Abidin namanya Husain lagi. Makanya disebut Husain Al-Asghar karena namanya sama dengan kakeknya. Kakeknya yang Al-Akbar. Cucunya Al-Asghar. Nah, kemudian yang Al-Asghar ini punya anak. Malah dikasih nama Ubaidillah Al-A'raj. Makanya dia adalah Ubaidillah Al-A'raj bin Husain Al-Asghar. Jadi dari mulai cucunya Sayyidina Husain ini udah nggak waras berarti ya. Husain Al-Asghar ini udah nggak waras. Ya. Kenapa? Karena ngasih nama anak yang namanya sama dengan yang nyucuk-nyucuk kepala kakeknya gitu. Masa begitu Pak? Yang nggak waras siapa sebetulnya? Ayolah ya, ayolah. Ini sederhana. Kalau kiai itu baca seperti ini, ya seenggaknya malu lah untuk ngegas-ngegas ngomong begitu itu loh. Cocologi, nggak ada orang dikasih nama Fir'aun lah, nggak ada orang dikasih nama inilah itulah, Qabil lah, Habil lah, kemana itu ya, kemana di mana kan jadi aneh ya, jadi aneh kita jadi bingung. Kenapa kalau masuk ke kelompok sebelah ini jadi gitu loh ya. Ya, padahal pakar lah ya. Ya banyak yang ikut lah, banyak yang pakai teorinya belajar Nahu 40 hari atau bagaimana itu ya. Jadi nggak usah bertahun-tahun kita belajar Nahu, ikut 40 hari aja atau apalah bahasanya, saya nggak paham masalah itu ya. Jadi intinya ya, kalau ada keturunan Sayyidina Husain diberi nama Ubaidillah tidak mungkin karena nyocok-nyocokin tidak waras bapaknya. Oh berarti yang tidak waras itu adalah dari generasi cicitnya. Ya, dan cucunya Sayyidina Husain sudah tidak waras ya. Yang bernama Husain Al-Asghar sudah tidak waras karena anaknya diberi nama Ubaidillah. Bahkan Musa Al-Kadim ini yang paling parah ini. Kakeknya ya Musa Al-Kadim tidak waras ya, karena memberi nama kepada anaknya Ubaidillah. Ya.
Anaknya Musa Al-Kadim, bukan kakeknya ya, Musa Al-Kadimnya tidak waras gitu ya. Kemudian anaknya Musa Al-Kadim tidak waras juga. Kenapa? Karena ngasih nama anak Ubaidillah. Jadi cucunya bernama Ubaidillah ada, anaknya bernama Ubaidillah ada dari Musa Al-Kadim. Wah, benar-benar. Apalagi kalau misalnya masih ketemu ya, nggak warasnya double itu ya. Sudah anak dikasih nama Ubaidillah, terus cucunya kok dibiarkan dikasih nama Ubaidillah oleh bapaknya. Artinya kok dibiarkan anaknya dia ngasih nama ke anaknya lagi Ubaidillah lagi. Wah, nggak ada yang waras nih, keluarga sengklek. Masa begitu Pak? Terus kita kalau kasih nama Ubaidillah itu jadi aneh gitu. Apalagi begini, kita tidak pakai nama Qabil itu karena Qabil itu jahat dulu. Padahal jahatnya masalah kurban aja Pak. Kurbannya itu, membunuh ya, iya membunuh dulu. Nah, Ubaidillah ini yang bunuh cucunya Rasulullah. Terus gimana dengan Ubaidillah Tamam itu, Kiai Ubaidillah Tamam? Terus betapa banyak orang yang bernama Ubaidillah itu Pak. Itu nggak waras semua bapaknya. Ayolah ya, ayolah, cok aneh-aneh ya. Sudah terlalu banyak keanehan di dunia ini. Kalau cuma YouTuber yang asal ngomong nggak apa-apa, emang bukan siapa-siapa kok. Atau komentator tapi bapak kiai, jangan ya. Jangan kalau kiai saja asal ngomong, gimana yang lain gitu loh. Udah gitu, bapak mungkin tidak tahu bahwa petanya sekarang kalau sudah kubu yang ngomong nggak ada yang salah. 1 + 1 7 pun jadi. Tapi kan 2, tinggal dikurangin 5. Begitu ya, begitu. Bukan 7 + 7 ya. 1 + 1 7 pun boleh ya. Tapi kan 2, 72 mirip kok, tinggal tarik kakinya, tambahin kaki sedikit lagi, jadi 2. 1 + 1 5, bener pokoknya. Tapi kan 2, 5 dengan 2 dibalik jadi. Atau misalnya 4 + 4 3. Salah itu kan 8. Tinggal 3 2 biji diadep-adepin jadi 8. Pokoknya bener semua gitu. Nah, kalau musuhnya yang ngomong atau kelompok sebelah 1 + 1 2 salah. 1 + 1 itu 11 ya. Pokoknya begitu ya. Bapak harus tahu itu. Jadi hati-hati kalau bicara ya. Hati-hati ya. Jadi sekelas dengan yang lain kalau begini mah ya. Allahumma tidak ada